di majlis ilmu. Di majlis ilmu, adab kita berada di majlis ilmu. Ya. Tidak masyghul, tidak sibuk selain urusan menuntut ilmu. Salah satunya di majlis ilmu adabnya. Ini supaya Allah yuhibbullah wa yardahu. Usahakan kalau nggak ngantuk betul, jangan coba-coba ngantuk. Kalau nggak ngantuk, beneran jangan coba-coba. Usahakan, kan ada ngaji itu memang sengaja pengennya ngantuk. Itu sesuatu apal perbuatan yang Allah. Mohon maaf, ini lagi ngejelasin, bukan anak memprotes, bukan ini. Ya kalau yang ngantuk ya mudah-mudahan bisa nggak ngantuk. Ya sampai bentar lagi kan gitu ya. Ini perbuatan. Yang kedua, di majlis ilmu tidak boleh ada yang berbisik-bisik satu sama lain. Tidak boleh. Khusus harus mendelangkan sahibul majlis. Kan suka ada tuh bisik-bisik. Bahkan bukan bisik-bisik, ger-ger ketir, ngobrol. Ini sesuatu af'al, perbuatan yang memang Allah nggak suka. Rasul pun juga nggak suka. Kapan? Fi majlisil ilm, di majlis ilmu, fokus. Kecuali ada darurah, emergency. Pak, izin saya kunci Pak, ketinggalan. Atau itu boleh, tapi kalau sudah ngobrol lama. Kalau dulu zamannya siapa, ada Kapolri itu ya. Kapolri apa Kapolda dulu kan ada tuh satu ngobrol langsung ditunjuk. Tangkap, pernah ada yang dipukul juga ya. Memang dalam Islam pun begitu. Kalau ada yang dipersilakan untuk duduk berdiri di majlis ilmu, maka kita tidak boleh ngobrol, tidak sopan. Maka perkara yang nggak sopan itu Allah nggak suka, Nabi pun nggak suka. Allah nggak ridho, Nabi pun nggak ridho. Fokus. Kalau mau ngobrol keluar dulu. Yang lebih parahnya lagi, kadang-kadang lagi khutbah Jumat masih ada yang seperti itu. Ya, ini bukan perkara menjadi ibadah yang tadinya mestinya kayak begini jadi ibadah, karena makhudatun diambilnya bukan mencontoh apa yang telah Allah ridhoi dan Nabi ridhoi, maka keluar daripada yang namanya ibadah. Dua. Yang ketiga, di majlis ilmu seperti ini kan sedang berbicara tentang af'al, perbuatan. Maka kalau Bapak ada kebutuhan hajat keluar, maka minta izin kepada yang memiliki majlis. Ya, sahibut ta'rif, minta izin. Dengan apa? Bil isyarah. Kayak tadi Bapak ada yang keluar begini, bil isyarah. Isyarat. Jangan begini ya. Apalagi begini jangan. Enggak ada. Ustaz, inilah ente ajak ribut ini. Ajak ribut. Tapi begini, bil isyarah. Dan tempat duduk Bapak harus jelas. Kalau ini kan nggak apa-apa karena berjarak. Kalau berhimpit-himpit harus jelas. Bilang kepada di sampingnya, silakan Pak tempati tempat saya. Karena ada adabnya di dalam Al-Adab Al-Mufrad, Imam Bukhari rahimahullah. Kalau Bapak minta izin keluar, maka tempat Bapak itu tidak boleh diambil alih orang lain kecuali atas izin sahibul makan tadi. Pindah aja tempatnya. Maka yang izin itu harus mempersilahkan. Rumit nggak sih? Tidak rumit, kan sedang pengen menjadi ibadah kan gitu kan. Hatta duduk pun diatur oleh Allah dan Rasulnya. Izin, silahkan Pak tempatin. Karena nanti takutnya ada orang yang pengen bergeser dan yang keluar itu memang kalau ke depan lagi khawatir melangkai pundak-pundak orang yang ada di sepanjang jalan. Maka dia memilih setelah izin itu di belakang. Maka dia mempersilahkan untuk kepada jironnya, tetangganya menempati tempat duduknya. Baru perbuatan kita di sini bernilai apa? Ibadah. Masya Allah. Jarang ya gitu ya? Jarang ya. Tapi mudah-mudahan karena belum tahu jadi ibadah. Ya, walaupun pahalanya mungkin nggak tahu berapa. Nggak apa-apa. Kalau istiqomah mungkin Allah akumulasikan menjadi banyak juga insya Allah. Itu ya. Nah kemudian kalau tidak mencatat apa yang adabnya, ya, kalau nggak mencatat adabnya simak. Mendengar dengan baik. Mendengar dengan baik kata Imam Syafi'i dan para ulama yang lainnya, fokus. Fokus. Ahsannya memang mencatat. Karena dengan mencatat itu ada pahala tambahan. Karena kan ada pengorbanan.
pengorbanan tintanya, bukunya. Tapi yang ngerekam juga loh, pahala loh Pak. Ada pengorbanan kuota di situ. Walaupun banyak gratisnya kuota. Ya, ada kuota itu yang mencatat. Nah ini dicatat. Satu persatu huruf, satu persatu kalimat, ini menjadi ilmu. Ya, menjadi ilmu yang akan memberikan sebagai ziyadatus thawab, tambahan pahala. Jadi Bapak yang mencatat dengan yang gak mencatat, insya Allah besok beda pahalanya. Beda. Ya, beda karena ada pengorbanan. Ya, dan ada masakoh. Masakoh itu usaha yang mungkin berat dan ringannya tergantung. Sampai Nabi katakan al-ajru biqadril masyaqqah. Ringan dan beratnya pahala bergantung kepada apa? Berat atau ringannya ketika kita menuntut ilmu ibadah tersebut. Semakin berat usaha kita, maka pahalanya semakin besar. Tapi ada yang lebih berat daripada menulis. Ada menahan ngantuk. Sahih enggak? Nahan ngantuk lebih berat dari nulis. Nulis gak berat kan? Karena insya Allah ngantuknya hilang. Tapi kalau sudah dijama antara nulis dengan ngantuk, itu lebih berat lagi. Nggak tahu jama takdim apa jama itu. Nulis dengan ngantuk berat. Itu ngantuk tuh lebih berat tuh Pak. Nahan ngantuk. Insya Allah ya. Makanya anak suka mensiasati kalau jadi khotib Jumat, sedikit waktunya agak lebih lapang gitu. Kadang-kadang anak siasati kalau ngantuk berat, anak milih sholat daripada baca Quran. Kenapa? Karena sholat tuh ada gerakan. Dengan gerakan itu sedikit ia membantu supaya gak ngantuk. Tapi kalau ngaji karena duduk terus itu sering, nah itu biasanya gitu. Jadi perbanyak sholat sunnahnya. Bapak juga kalau datang ke masjid ngantuk, perbanyak sholat sunnahnya. Jangan ngambil zikir atau ngambil baca Quran. Insya Allah ngantuk terus. Ada yang Qurannya terbuka tapi orangnya matanya tertutup. Ini mutskin betul tuh orangnya. Hafal betul itu. Mutskin betul itu. Maka itu caranya, siasatnya supaya tetap bernilai ibadah. Yang baca Quran Allah sukai, Allah ridhoi. Salat sunnah pun memperbanyak, Allah cintai dan Allah ridhoi. Tapi bagaimana untuk menghilangkan ngantuk? Itu siasatnya. Oke. Kita lanjutkan. Kemudian berikutnya yang kedua, wal isti'anatu. Iyyaka na'budu wa karena isti'anah. Apa itu isti'anah? Wal isti'anatu hiya al-i'timadu 'ala Allah Ta'ala fi jalbil manafi'i wa daf'il madari ma'a thiqati bihi fi tahsil dzalik. Yang namanya isti'anah adalah al-i'timadu 'ala Allah Ta'ala. Berkeyakinan menyandarkan ya kepada Allah Azza wa Jal dalam apa? Fi jalbil manafi, untuk mendapatkan manfaat. Wa daf'il madhari, dan menolak bencana, bala, suatu yang tidak disukai. Jadi isti'anah itu Pak, melakukan sesuatu ibadah yang kita sandarkan untuk mendapatkan manfaat atau menolak maudharatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya isti'anah. Bapak gini, tiba-tiba mau hajatan, hujan deras. Ya, Bapak angkat tangan. Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, bertawassul dengan Asmaul Husna, ya Rahman. Ya Allah, pakai bahasa Indonesia aja. Ya Allah, Engkau Maha tahu. Undangan sudah disebar 1000 undangan. Ya kan? Masakan pun juga, menu makanan sudah dihidangkan. Tapi tidak mungkin ya Rabb, bila hujan deras seperti ini mereka datang ke tempat saya. Dengan kasih sayang-Mu ya Allah, tahan dulu hujan ini di tempat kami dan biarkan di tempat orang yang lain. Tetapi di sini dikatakan ma'as-siqati fi tahsilid dzalik. Siqah itu apa? Percaya, yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah bisa. Yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah bisa untuk apa? Untuk menahan hujan itu tidak turun di tempat kita, tapi tetap di tempat orang lain. Namanya hujan lokal atau namanya kemarau lokal. Gitu. Ya di tempat Bapak resepsi itu, dan setiap orang datang ke undangan Bapak itu, kan sekarang Bapak Bekasi nanya, Pak hujan enggak? Enggak, di sini di gedung ini enggak hujan. Berarti dia berhasil dengan izin Allah apa? Mengalihkan hujan itu dari tempat kita
ke tempat orang lain. Ini disebut ibadah yang sewaktu-waktu seperti itu disebut isti'anah. Tapi kalau banyak yang mintanya dan kepentingan nasional atau internasional, maka disebut istighosah. Isti'anah menyangkut individu, istighosah menyangkut orang banyak. Maka ada kan suka istighosah? Istighosah, isti'anah, ya. Tapi intinya sama. Intinya sama. Al-i'timadu billahi azza wajal. Itu kita menyandarkan segala sesuatu, permohonan dalam urusan meminta sesuatu hanya kepada Allah azza wajal, dan kita yakin. Dan itu banyak kan yang berhasil, alhamdulillah. Tapi jangan Bapak macam-macam setelah itu, alhamdulillah ya Allah, sujud syukur. Jangan, tadi saya ini ya langsung angkat tangan minta kepada Allah. Ternyata saya masih jadi orang soleh, ini udah hancur gitu. Ternyata saya masih menjadi orang soleh. Dan ini juga biasa Pak, yang harus Bapak hindari. Kebiasaan yang buruk dan tidak boleh kita katakan. Apa? Kalau kita dapat duit, lalu kita bilang rezeki anak soleh, itu nggak boleh. Rezeki anak soleh. Kalau kita mengatakan ini rezeki anak soleh, berarti kita menjas bahwa kita apa? Orang soleh. Padahal Quran menyebutkan, fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian merasa apa? Bersih, merasa baik dirimu, jangan. Cukup kalau dapat nikmat ucapkan apa? Jelas, alhamdulillah. Ini hati-hati, ini ajarkan kepada anak kita. Wah, ini rezeki anak soleh. Jangan. Itu sudah memposisikan kita sebagai orang baik. Betul nggak? Belum tentu Pak. Ada yang berani begitu ya? Ini anak soleh. Dan itu sambil bercanda lagi. Iya, betul ya? Sambil bercanda kan? Sambil ketawa. Di sisi lain menjas diri sebagai orang soleh, di sisi lain dia bercanda. Gimana? Padahal dia baru dapat nikmat. Mestinya serius dia mengatakan, terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Pokoknya jangan lagi. Jangan lagi mengatakan ini rezeki anak soleh. Udah bapak-bapak umur 70 tahun lagi bilangnya rezeki anak soleh lagi. Ya udah gabutan itu Pak. Bilangnya rezeki anak soleh lagi. Ini rubah hati-hati. Masya Allah. Fala tuzakku anfusakum. Kebiasaan yang memang Allah gak sukai itu Pak. Coba Bapak buka di Quran, berapa ayat yang mengatakan, ada di surah An-Najm juga ada, fala tuzakku anfusakum, ada. Tidak boleh itu seperti itu. Sudah diajarkan untuk baca hamdalah, malah yang lainnya. Baik, kita lanjutkan. Kata beliau, fa bihadainil amrayni takunu ibadatan. Dan yang namanya ibadah atau isti'anah dua. Kalau tadi memang disandarkan hanya kepada Allah azza wajal, maka apapun perbuatan kita, apapun ucapannya, selama itu bersandar kepada Allah dan Rasulnya, maka akan dinilai ibadah. Ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padahal kata beliau, fala sabila ilan najati illa bil qiyami bihima. Dan jangan merasa akan mendapatkan sesuatu. Fala sabila, tidak ada celah, tidak ada jalan ilan najati untuk mendapatkan kebahagiaan illa bil qiyami bihima, kecuali menegakkan kedua-duanya. Dalam ibadah dan isti'anah harus datang dari Allah dan Rasulnya, baru akan mendapatkan an-najatu, kebahagiaan. Bahkan kata Imam Ibn Qathir rahimahullah, namanya ibadah adalah ibaratun amma yajma'u kamalil mahabbati wal khudu'i wal khaufi. Kata beliau, yang namanya ibadah itu selain daripada ucapan perbuatan, maka harus menghimpun tiga perkara: al mahabbah wal khudu'u wal khaufu. Cinta, merendahkan diri, kemudian hadir juga rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, baru disebut ibadah. 3 menit lagi. Wa qawluhu ihdinas siratal mustaqim. Barusan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sekarang ihdinas siratal mustaqim. Ayadullana wa arsyidna wa waffiqna lis-siratil mustaqim. Ihdina yakni mananya dullana. Dullana ay arsyidna. Ya Allah, tunjukilah kami dan selaraskanlah kami. Wa waffiqna, selaraskanlah kami. Kalimat dulluna ikhwatu iman ini pernah diucapkan oleh
Abdurrahman bin Auf ketika beliau disaudarakan dengan Sa'ad Al-Ansori. Sa'ad Al-Ansori punya harta yang banyak, punya istri 2. Jadi enggak semuanya pada sahabat Nabi itu istrinya 4, enggak. Sa'ad Al-Ansori istrinya 2. Jadi Bapak kalau mau ngikutin gitu, jangan langsung waruba, tapi masna dulu. Ngikutin sahabat Ansor. Masna dulu, jangan masna baru langsung waruba, enggak, masna dulu. Lalu kata Sa'ad Al-Ansori, wahai Abdurrahman, anak punya harta yang banyak. Kalau mau silakan. Mau pilih apa? Duit, unta, kambing. Kemudian saya juga punya istri 2. Silakan. Mau pilih yang mana? Yang kamu cintai. Itu juga sahabat luar biasa. Hanya model-model anak dan antum kalau punya 2, nggak mungkin begitu. Ya, anak punya istri 2. Kalau mau salah satunya, akan saya ceraikan yang tua. Gitu ya. Akan saya ceraikan yang tua, silahkan ambil setelah selesai iddahnya. Nggak mungkin, saya akan ceraikan yang muda. Tapi yang soleh di sini pasti akan saya ceraikan yang muda, silahkan ambil dan saya tetap milih yang tua. Itu nanti kalau ngajinya sudah selesai tafsirnya semuanya begitu. Alhamdulillah kita nggak punya 2, cuman 1. Masa mau diceraikan? Nggak boleh, Pak. Tapi orang soleh juga tidak mencari kesempatan dalam kesempitan. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Ini kalimatnya. Dulluna ila suqi. Kata Abdurrahman, la tidak. Tunjukinlah saya jalan menuju suq, pasar. Enggak. Oh iya kalau begitu ceraikan segera. Enggak, Pak. Malah minta ditunjukkan jalan menuju pasar. Masya Allah. Akhirnya dia enggak ngambil hartanya, enggak ngambil istrinya, usaha sendiri, Pak. Usbu'en, 2 minggu. Berhasil, ya. Ketemu Nabi SAW, Nabi melihat ada asar parfum di situ. Kan parfum tuh ada yang suka ada bekasnya, Pak. Termasuk Hajar Aswad itu kan. Kalau nggak gesek ya, mohon maaf bahasa anak gesek lah ya. Kalau nggak digesek ini, nempel di baju kan ada tuh. Ya, itu minyak loh, Pak. Itu minyak. Nabi itu luar biasa. Ya, makanya Bapak hati-hati itu minyak. Kalau apel lebih bahaya lagi. Yang nempel kan asar minyak. Kalau apel nempel bahaya lagi. Paham Bapak apa? Alhamdulillah nggak paham ya. Apa tuh maksudnya kan love di sini ya kan? Kalau yang nempelnya love itu kan, itu bahaya lagi kan? Bah, ini kan asar minyak. Tapi Nabi gak pernah menggubris itu. Enggak. Hati-hati Pak cara menegur orang. Apa yang katakan Nabi? Kata Nabi SAW kepada Abdurrahman bin Auf, apakah kamu sudah punya istri? Masya Allah. Jadi bukan itu minyak bekas siapa? Enggak, itu mencela. Enggak itu. Hati-hati loh Pak. Kadang-kadang kita suka ada yang begitu kan? Gitu. Jangan. Dia nanya, kamu sudah punya istri? Kenapa ada minyak nempel? Bekas minyak itu. Abdurrahman menjawab, alhamdulillah ya Rasulullah. Gitu kan? Itu. Lalu Nabi katakan, berapa mas kawin yang kamu berikan kepada istrimu tadi? Kata Abdurrahman bin Auf, emas ya sebesar biji kurma mejol, kurma yang besar. Mejol itu berapa gram lupa? Karena agak gede itu kurmanya. Ya itu berapa gram? Kira-kira mungkin ada 10 gram gitu ya. Basah ini, basah. Basah kan berat, bukan kering. 2 minggu disuruh milih istri nggak mau di pasar dia, ya kan? 2 minggu dia sudah bisa bayar mas kawin sebesar itu. Emas. Ini keberkahan dan keseriusan sahabat. Tapi kalimatnya seperti ini. Dulluna. Bisa jadi maksudnya ihdina itu berilah saya petunjuk. Ila siratu selalu berada di jalan Allah dan Rasulnya. Yang kalau saya berada di jalannya maka akan mendapatkan keberkahan. Keberkahan gak mesti nunggu waktu lama. 2 minggu pun karena berada di jalan Allah dan Rasulnya dia mendapatkan keberkahan. Bukan cuma ngasih mas kawin Pak sebesar biji kurma itu. Lalu Nabi katakan, aulim walau bisyatit. Ini asbabul wurud hadis. Adakan walimah walaupun hanya memotong seekor kambing. Padahal baru berapa Pak? 2 minggu gitu kan. Kalau kita kan ngapain susah-susah. Ada yang nawarin istri, ada yang nawarin harta, ambil saja. Oh orang soleh gak begitu. Yang yakin dia kepada Allah, ihdina aydulluna, itu maksudnya ila sirat,
Siapapun di antara kita yang berada di ilas sirat, jalannya Allah. Di sini dikatakan wa huwa at-tariqu al-wahidu al-wadihu al-musilu ila Allahi wa ila jannatihi. Sirat yang dimaksud adalah at-tariq, jalan. Yang jalannya Allah itu adalah yang tidak iwaja, tidak bengkok. Walam yaj'al lahu iwaja, tidak bengkok. Tidak ikhtilafa, jalan Allah itu tidak berbeda-beda, hanya satu, tidak ikhtilafa. Tidak iwaja, tidak ikhtilafa, satu. At-tariq al-wadihu, yang jelas. Bukan cuma itu, al-musilu ila Allah, yang kalau kita berada di jalan itu pasti sampai kepada Allah. Bukan cuma sampai kepada Allah, wa ila jannatihi, bahkan sampai ke surganya. Luar biasa. Maka kata beliau, bahdina ila sirati wahdina fis sirati. Dua. Bahdina ila sirati, ya Allah tunjukkanlah kami agar selalu menuju jalan yang lurus. Wahdina fis sirati, dan berilah saya petunjuk supaya tetap berada di jalan yang lurus. Beda? Beda. Bedanya di mana? Fal hidayatu ila sirati. Adapun petunjuk untuk berada di jalan yang lurus, kata beliau, luzumu dinil Islam wa tarku ma siwahu minal adyan. Minta kepada Allah agar terus berada di agama Islam, tidak berada di agama-agama selain Islam. Ini namanya fahdina ilas sirat. Alhamdulillah kita selalu berada di dinul Islam. Lalu wahdina fis sirati, dan berilah petunjuk agar senantiasa berada di jalan yang lurus. Tadi ke jalan yang lurus, ini di jalan yang lurus. Apa kata beliau? Tasmalul hidayati li jami'it tafasili ad-diniyati ilman wa amalan. Kalau disebut di dalam sirat, maksudnya itu menyangkut seluruh rincian dari ibadah kita adalah ibadah yang ilman wa amalan, ibadah yang sesuai dengan ilmunya dan bisa diamalkan. Ini ada yang sudah berada di atas sirat, ilmunya benar tapi nggak diamalin, ya Pak? Tahajud yang utama tuh jam berapa? Sepertiga akhir. Ini masyhur semua, ilman, secara ilmu seperti itu. Tapi semua orang amalkan nggak itu? Lah, tidak. Ini namanya fis sirat. Ilman ya sahih, tapi amalan belum tentu. Maka yang namanya fis sirat di dalam agama itu ilman wa amalan. Bapak hari ini punya duit 1 miliar. Amin loh Pak. Anak kan doain nggak amin juga ini. Amin gitu. Pak, sudah punya duit 1 miliar, sudah daftar kambingnya, sapinya yang 26 juta. Langsung Bapak bilang panitia, enggak. Anak sekarang mau beli 2 ekor sapi yang 60 juta. Kenapa? Karena baru habis 120 juta. Secara ilmu Bapak punya duit 1 miliar, ya kan? Secara matematik kalau dikeluarkan 120 juta masih banyak. Maka Bapak itu berada fis sirat di dalam agama yang mana ilman wa amalan. Masya Allah. Kebanyakan enggak begitu kan? Baru ilas sirat, belum fis. Ngomong di setiap sholat ihdinas sirat, itu baru ilas sirat, belum fis sirat. Kan ada orang anaknya punya anak, musim petasan dibeliin petasan, musim mancing dibeliin joran pasti katanya, joran. Bahkan layangan kecil juga gak kelewatan. Ini kan musim layangan. Mestinya kalau dia ngomong ihdinas siratal mustaqim fis sirat, musim kurban juga anaknya dibeliin hewan kurban. Itu baru fis sirat, bukan ilas sirat. Berarti masih jauh ya. Padahal kita setiap waktu ya ihdinas siratal, ternyata baru ilas sirat, belum sampai fis sirat. Al-mustaqim al-wadih al-musilu ila Allah wa ila jannati. Mohon maaf Pak, anak pengen siratul ladina, tapi mungkin harus selesai dulu ya. Pada ringkas, baru 2 ayat, tinggal ayat yang terakhir isinya. Iya, insyaallah ya. Siratul ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mohon bersabar karena di ringkasannya seperti ini.
Jadi kita baru selesai 2 ayat. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk mengamalkan 2 ayat ini, sehingga ibadah kita ibadah yang Allah ridhoi, Allah sukai, dan bukan hanya ilas sirat, tapi kita berada di fis sirat insyaallah. Wallahu taala a'lam bissawab.